saya, sekarang kita telah dijajah oleh kaum kapitalisme, di mana mereka telah membangun isi frame di atas kepala kita, bahwa hanya dengan keuntungan yang besar kita bisa bertahan hidup. Ditambah lagi dengan pemilik modal yang semakin merajalela, dengan uang dan kekuasaan yang mereka miliki, mereka membangun mal-mal di atas penderitaan kaum miskin. Lalu yang terjadi, kita terjebak oleh budaya instan yang ada dalam mall. Pada akhirnya, kita menjadi budak kapitalisme. Apa itu? Kapitalisme anjing. Selain karena pemilik modal yang berkuasa, juga melihat bangsa kita ini mengalami krisis keyakinan. Agama yang dihadapkan sebagai penuntun kita, jika terjerembab oleh kompleksnya persoalan bangsa ini, kini oleh sebagian oknum dijadikan sebagai alat politik. Lalu muncul ajaran dan aliran. Lalu mana yang benar? Mereka dengan gerakan ibadahnya, atau saya yang masih percaya daripada duduk, bersujud, bersimpuh, dan tawakal? Lebih baik kita terus bergerak, karena akal akan membusuk bila kita diam saja. Setan dengan gerakan ibadahnya, ibadah anjing. Saya sepakat bahwa kapitalis dan keimanan yang distorsi adalah salah satu penyebab munculnya krisis di negara kita. Tapi ada satu hal yang penting yang kita tidak boleh lupakan, yaitu pendidikan di negara kita, di mana dibentuk suatu sistem kurikulum yang membuat kita terpenjara dalam ruang-ruang, baik itu ruang kelas maupun ruang kuliah. Padahal menurut saya, belajar dan mendidik adalah lebih banyak dilakukan di luar ruangan, karena kita akan menemukan lebih banyak realitas hidup. Ditambah lagi dengan dosen yang otoriter, harus pakai kemeja lah, celana kain lah, pakai sepatu lah. Memangnya tingkat kecerdasan harus diukur dari penampilan? Dosen bangsat. Ya, kapitalisme raja, keyakinan terkikis, sistem pendidikan yang buradul membuat bangsa kita semakin terperosok. Makanya tidak heran gitu kalau kemiskinan setiap saat semakin nyata di hadapan kita. Diperparah lagi dengan orang kaya yang semakin sombong, tidak peduli dengan suasana di sekitarnya. Maksud saya, mungkin dengan kepedulian orang kaya tersebut, orang miskin dapat tertolong. Tapi ini, orang berduit tai. Siapa? Itu kan menurut kalian. Pandangan itu terlalu subjektif. Toh kita mempunyai penilaian masing-masing tentang siapa namanya? Mira. Menurut saya Mira ini semakin hari semakin manis, semakin putih, rambutnya semakin hitam. Perfect lah menurut saya. Bagaimana teman-teman? Halo bro. Ya Iqbal, Yo Imen, aku lagi toko buku nih. saya lagi di jalan nih. Gue lagi di rumah nih men. Pokoknya, kita akan membahas tuntas lagi tentang bangsatnya kapitalisme dengan mallnya, agama yang dijadikan sebagai alat politik, sistem pendidikan yang buradul, dan orang kaya yang seakan-akan tidak peduli dengan penderitaan rakyat. Oke? Sepakat.
kira untuk perkuliahan hari ini saya rasa cukup. Dan untuk minggu depan, saya harap tidak ada lagi mahasiswa yang menggunakan celana yang robek-robek, yang menggunakan kaos oblong, apalagi menggunakan sandal jepit. Baik. Coba saudara Ahmad. Baik, saya harap minggu depan semua menggunakan pakaian seperti apa? Menggunakan kemeja, menggunakan celana dan sepatu yang bersih. Lagi misi mau standar uang ame ini orang sudah miskin usahain lagi. Hah. Mira itu bagaikan bidadari bagi saya. Suatu saat pasti akan kunyatakan cintaku padanya. Menurut teman-teman, bisa nggak Mira jadi pacar saya?